Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la ilaha illallah. Saudaraku sekalian, mari kita renungkan hidup kita ini. Kita kan harus tahu nih, emang kita memilih tokoh-tokoh itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini kita mengucapkan selamat kepada Partai Umat yang telah menjadi peserta pemilu 2024 dengan nomor 24. Nah, itu satu keberuntungan buat Partai Umat sehingga mudah diingat. Nah, kali ini kita akan mencoba diskusi agak sedikit mendalam gitu dengan tentang analisa SWOT untuk Partai Umat. Karena biasanya tuh kalau namanya perusahaan kalau mau memasarkan suatu produk itu perlu dianalisa dulu tuh dengan analisa SWOT. Nah, ini kita analogikan ya, Partai Umat juga produk sebenarnya, cuma kan produk politik. Jadi bisa juga kita analisa ini dengan analisa SWOT itu. Analisa SWOT itu strength, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunity, kesempatan, dan threat, ancaman-ancaman. Nah, ini kita coba nanti eksplorasi dari beberapa narasumber seperti Bang Awi, Bang Erik, saya sendiri, Nur Patah, dan Bang Rahmat, Bang Regar, dan Bang Edward. Nanti kita coba eksplorasi dengan beberapa narasumber sehingga diharapkan akan memperkaya gitu, memperkaya sebuah rumusan-rumusan untuk membuat strategi bagaimana Partai Umat bisa melompatin partai-partai yang lama gitu. Jadi kita jangan berpikir balapan gitu, kita harus bisa nyalip beberapa mobil gitu. Ini kita harapkan seperti itu sehingga Partai Umat bisa langsung masuk PT Parliamentary Threshold dan duduk di parlemen. Nah, itu harapan kita. Nah, untuk itu kita coba eksplorasi dengan analisa SWOT. Tentunya kita coba paparkan dulu ini persoalan kekuatan Partai Umat itu ada di mana sebenarnya. Ya, itu kita coba kembangkan dulu nih kekuatannya apa saja potensinya sehingga ini yang akan kita perkuat gitu. Nah, nanti kita coba jual ke masyarakat supaya masyarakat juga bisa tahu kekuatan Partai Umat. Nah, selanjutnya nanti kita coba kupas juga kelemahan-kelemahan Partai Umat itu apa aja karena di partai baru banyak kelemahan-kelemahannya tentunya. Ini kita coba kupas nih, kita eksplorasi jauh. Nah, selanjutnya nanti kita kupas juga tentang kesempatan opportunity Partai Umat ini dengan masuk menjadi peserta pemilu nomor 24 ya kan, terus bersaing dengan 17 partai. Nah, ini apa kesempatan-kesempatannya. Nah, selanjutnya tantangan-tantangannya apa saja Partai Umat itu, ancaman-ancamannya. Ini kita coba eksplorasi. Nah, untuk itu saya coba kasih kesempatan untuk pertama coba Bang Edward untuk memberikan satu analisanya ya. Walaupun sederhana tapi kan ini ya realistis gitu ya. Coba kita harapkan apalagi Bang Edward ini ya pengamat juga dan praktisi juga politik gitu. Ya, silakan Bang Edward van den Boer. Ya, terima kasih pada saudara moderator dengan topik yang memang hangat ya, ditunggu, yaitu mengenai masalah pemilu dan keikutsertaan Partai Umat yang sudah resmi dinyatakan lolos dengan nomor 24. Ya, nomor ini bisa membawa berkah memang untuk Partai Umat. Sebab pemilu nanti juga diadakan tahun 24. Kita lihat saja bagaimana nanti Partai Umat apakah memang bisa menjadi partai alternatif
yang merupakan pilihan dan menjadi suatu partai harapan bagi masyarakat luas untuk mewujudkan negara Indonesia yang sejahtera bagi rakyatnya. Nah, berbicara mengenai masalah analisa, sebetulnya menganalisa SWOT terhadap Partai Umat ini masih terlampau dini ya. Karena biasanya analisa SWOT itu kita lakukan terhadap suatu objek atau lembaga yang sudah berjalan. Namun demikian, paling tidak kita punya gambaran lah. Ya toh, meskipun Partai Umat ini merupakan partai yang baru, belum ada 2 tahun nggak salah ya, belum sampai 2 tahun keberadaannya. Nah, seperti kita ketahui bahwa di Partai Umat ini ada tokoh, boleh katakan tokoh nasional, tokoh reformasi, yaitu Pak Amin Rais sendiri. Kemudian juga ada tokoh-tokoh lainnya di dalamnya. Dan keberuntungan Partai Umat juga, yaitu saat ini dipimpin oleh seorang tokoh muda, yaitu Pak Ridho Ramadi. Yang menurut kami ini merupakan suatu strategis langkahnya. Karena apa? Karena memang pemilu nanti itu 60% pemilihnya adalah kaum muda. Sehingga dengan munculnya Partai Umat dipimpin oleh Pak Ridho Ramadi, ini membawa harapan yang besar supaya Partai Umat juga berkenan bagi kalangan muda, ya, yang bisa menjadi partai alternatif juga. Itu merupakan suatu hal yang keberuntungan menurut saya. Bicara masalah kelemahan, tentu saja kita lihat bahwa Partai Umat belum punya wakil di parlemen. Itu karena ini partai baru. Nah, seperti kita ketahui bahwa persyaratan untuk bisa duduk nanti di parlemen itu harus melebihi daripada ketentuan yang ditetapkan, yaitu parliamentary threshold itu sebesar 4%. Ya toh. Nah, 4% ini suatu hal yang cukup berat bagi partai yang baru. Karena apa? Karena banyak partai-partai lain yang sudah lebih dulu, yang sudah memiliki wakil-wakilnya di parlemen, tentu saja tidak mau juga kehilangan kesempatan nantinya dan menjadi tetap partai-partai yang leading. Nah, ini merupakan suatu kelemahan. Tapi dari sisi lain, tentu saja bahwa minat dari masyarakat kita akan lihat nanti. Kalau minat masyarakatnya nanti besar, tentu kelemahan ini bisa tertutupi. Karena dengan adanya komitmen daripada para pemimpin Partai Umat, yaitu dengan jargon politiknya atau simbol politiknya itu dia katakan bahwa lawan kezaliman, tegakkan keadilan. Ini adalah suatu posisi yang jelas apa yang akan dilakukan oleh Partai Umat, bahwa Partai Umat ingin bahwa negara ini adalah negara sejahtera nantinya yang benar-benar berdaulat rakyat dan mensejahterakan rakyatnya. Dengan demikian, kita harapkan bahwa Partai Umat adalah partai yang benar-benar komitmen terhadap perjuangan negara ini, bagaimana negara kita ini bisa menjadi negara yang maju, yang kuat, sejahtera, dan melindungi rakyat semuanya. Dengan demikian bahwa Partai Umat ini jangan dianggap sebagai partai umat Islam. Ya, menurut saya ini bukan partai umat Islam, tapi partai umat keseluruhan. Tidak memandang agama, ras, dan golongan. Jadi disinilah tempat berhimpunnya harapan bagi seluruh bangsa Indonesia supaya Partai Umat ini menjadi partai yang kuat nantinya. Di sisi lain, kesempatan opportunity, menurut saya kesempatan sudah diberikan karena sudah menjadi peserta dalam pemilu. Ya toh. Nah, mengenai bicara masalah katakanlah threat atau ancaman, saya belum melihat saat ini ancaman-ancaman yang secara hukum ya tidak ada. Ya, tetapi yang sifatnya politis tentu ada dinamikanya. Ada yang suka, ada yang tidak suka. Nah, ini tergantung daripada bagaimana Partai Umat nanti dalam menjalankan program-programnya, apakah diminati di masyarakat atau tidak. Saya pikir demikian dulu ya. Mungkin dari yang lain punya pandangan lain. Silakan. Terima kasih. Bagus Pak Bang Edward memberikan satu analisa sederhana tentang Partai Umat dengan analisa SWOT-nya. Tapi itu sebenarnya cukup realistis. Jadi berangkatnya dari hal-hal yang nyata. Jadi kita bisa menganalisa dari hal-hal yang nyata itu, analisa SWOT kita ini. Nah, untuk itu analisa SWOT coba Bang
Bang siapa? Muflizar. Bang Muflijar bisa memberikan pandangan lagi lebih jauh lagi, analisa SWOT di Partai Umat ini, bagaimana tantangan, peluang, dan opportunity-nya. Mungkin pengalaman dan teori-teori lebih banyak Bang Muflijar. Silakan Bang Muflijar. Iya, terima kasih. Yang pertama, ya alhamdulillah ya, Partai Umat ini bisa lolos sebagai peserta pemilu 2024. Dan menurut saya, ada begitu banyak peluang yang bisa diambil oleh Partai Umat. Kita dari 17 yang kemarin ini, ada kalau dikatakan yang berbasis tradisional Islam maupun perkotaan Islam sudah ada. Nah, menurut saya Partai Umat ini ada di antara kedua itu. Dia bisa masuk di basis tradisional, tapi juga bisa masuk di kelompok-kelompok yang disebut perkotaan. Jadi ceruknya juga, pemilihnya juga akan besar. Nah, apalagi dengan tagline yang jelas ya, melawan kezaliman segala macam, positioning dari awal yang sudah dianggap tanda petik berseberangan sebelumnya begitu ya. Saya kira ini untuk 2024 menjadi peluang. Ya, peluang untuk mengambil ceruk pasar yang lebih luas, ceruk pemilih yang lebih luas dari yang ada sekarang. Nah, ini menjadi juga saya kira banyak juga harapan masyarakat di Indonesia ini melihat Partai Umat menjadi alternatif partai, pilihan partai politik di luar yang ada sekarang. Jadi selain basis tradisional yang dipunyai oleh umat, dia juga masuk di kelompok-kelompok pemilih perkotaan. Dan umat kan tidak punya masalah kalau untuk masuk kelompok-kelompok perkotaan. Dia banyak intelektualnya, banyak kiainya. Jadi saya kira juga enak untuk bisa mengambil ceruk pemilih yang besar inilah. Ya saya kira dengan kedisiplinan, dengan pemilihan tagline yang pas, saya kira peluang umat untuk bisa lolos memenuhi minimal parliamentary threshold yang 4% itu bisa dicapai lah kira-kira gitu. Dan ini saya kira memang pekerjaan sulit, tapi melihat opportunity yang ada di Partai Umat ini, di ceruk pemilih yang besar ini, dan pemilih kita yang suka tidak suka pasca 2019 terbelah begitu. Dan ini saya kira baik dari kelompok yang kiri maupun yang sebelah kanan, saya kira bisa menjadi opportunity untuk Partai Umat mengambil ceruk pemilihnya. Selain yang dua kategori tadi menurut saya. Nah, saya kira insya Allah saya yakin lah bisa Partai Umat ini menembus parliamentary threshold yang 4%. Dengan ketokohan-ketokohannya Pak Amin dan lain-lain, saya kira mampulah untuk bisa melanjutkan kiprahnya untuk pemilu-pemilu yang akan datang. Saya kira itu dulu. Ya bagus sekali bahwa Bang Muflijar sudah memetakan tentang ceruk pasar Partai Umat ini, baik tradisional maupun perkotaan bisa masuk. Nah, tinggal lagi mungkin menerjemahkan sampai tingkat ranting, tingkat akar rumput, ya itu harus juga seirama gitu antara elit Partai Umat sampai ke bawah, sehingga sikapnya itu satu gitu, konsisten. Ya dengan tagline-nya itu, tagline melawan kezoliman, menegakkan keadilan. Nah, itu tinggal diterjemahkan sampai kepada tataran bawah. Nah, saya pikir itu Bang Muflijar sudah memberikan wawasan. Nah, saya coba menggali lagi dari Bang Rahmat. Coba silakan Bang Rahmat. Terima kasih atas kesempatannya Pak Fatah. Yai Fatah. Kalau saya sih melihatnya Partai Umat punya peluang karena dari tokoh yang saat ini memimpin Partai Umat, kita tahu itu ada kaitan historis dengan partai-partai yang sudah eksis di Republik ini. Bahkan kalau kita sebut nama Ketua Dewan Suro, Pak Amin Rais adalah salah seorang pendiri ya, atau pendiri dari Partai Amanat Nasional. Kemudian Pak MS Kaban juga merupakan pendiri, bahkan Ketua Umum Partai Bulan Bintang. Kemudian kalau lihat gambar, ini gambarnya Partai Umat ini menurut saya luar biasa. Gambarnya itu seperti PKS. Warna keemasan, kuning keemasan dan warna hitam. Dan saya kira PKS tidak tidak boleh lengah juga. Bisa jadi ceruknya PKS dengan keberadaan tadi para tokoh agama yang ada di Partai Umat bisa melakukan pendekatan keagamaan seperti pengajian,
kemudian acara tablik akbar dan lain sebagainya, ini bisa menarik massa yang selama ini berafiliasi dengan PKS. Jadi bicara tentang Partai Umat, saya dengan satu kata optimis. Partai Umat mampu untuk tembus di parliament threshold. Artinya Partai Umat bisa melampaui 4%. Dan mudah-mudahan kalau ini di backup dengan kerja-kerja politik yang sistematis, terukur dan seksama, saya kira Partai Umat bukan bukan hal yang ajaib kalau Partai Umat masuk menjadi 5 besar. Terima kasih Pak Fatah. Ya, baik sekali Bang Rahmat sudah memberikan gambaran bahwa memang tokoh Partai Umat ini ya banyak yang mumpuni gitu. Nah, ini juga merupakan sebuah modal dasar yang sudah besar gitu. Tinggal kita mengembangkan saja ke masing-masing segmentasi kan. Tapi menarik, kita sebenarnya ini ada di posisi kanan tapi ke kiri di tengah-tengah gitu. Artinya kalau ke kiri kita juga perlu juga memperluas pasar ke kiri ya kan. Karena jangan di tengah juga gitu. Supaya ceruknya lebih banyak lagi. Mungkin kalau ke kiri resep saya itu coba kita buka dengan dengan konsep-konsep pemberdayaan masyarakat gitu. Karena kan kalau pemberdayaan masyarakat ini terlepas dari agama apapun ya kan, atau suku agama apapun, selama dia tidak berdaya kita bisa berdayakan gitu di bidang-bidang apa, misalnya bidang tenaga kerjaan, di bidang life skill ya kan, di bidang apa ya macam-macam lah, banyak lah. Ini kita coba geser juga gitu ke kiri, nggak apa-apa, nggak masalah, karena ini kan kita mau ngambil pasar ya kan, suara sebanyak-banyaknya. Oke lah kalau di tengah kita udah paham lah, banyak ustadz ya, banyak kiai, banyak juga tokoh-tokoh agama ya kan. Nah coba ke kiri juga kita coba ambil ini strateginya gitu. Nah, ini coba dikembangkan juga. Nah untuk itu coba saya kasih Bang Alwi untuk memberikan satu wawasan. Mungkin Bang Alwi karena dia banyak bergerak di wartawan LSM, banyak tahulah soal ini, kita brainstorming aja. Silakan Bang Alwi. Ya, terima kasih Bang Fatah. Untuk Partai Umat, saya sebelumnya mengucapkan selamat atas sukses ya. Setelah kemarin di penghujung tahun ditetapkan menjadi peserta pemilu dalam tahun 2024 ini. Oke, apa yang disampaikan oleh Bang Fatah tadi memang benar. Ini juga merupakan PR ya buat Partai Umat untuk bisa meraih suara ya, bisa dikatakan kiri ya, untuk kiri. Sementara kalau kanan kan kita udah tahu untuk tokoh-tokoh semacam Pak Amin maupun Pak MS Kaban tentunya dengan sejumlah pemuka agama di Indonesia sangat dekat ya, dan ya tentunya itu udah bukan hal yang ini lagi. Nah ini untuk pemilih pemula terutama ya, pemilih pemula itu ini yang menjadi yang saya katakan tadi PR buat Partai Umat untuk bisa meraih simpati dari mereka, ya kan? Ya tentunya butuh terobosan yang cukup besar karena sejumlah partai yang udah bercokol yang sebelumnya dari Partai Umat, ya partai-partai lawas lah ya, itu udah memiliki basis massa tersendiri, ya kan? Nah ini butuh kerja keras dari Partai Umat sendiri, ya kan? Tentunya butuh inovasi-inovasi, apalagi sekarang ini perkembangan teknologi IT yang cukup mumpuni ya, iya kan? Ya mungkin ya contohnya seperti di aplikasi-aplikasi medsos itu juga harus menjadi media bagi Partai Umat untuk bersosialisasi di situ juga, ya kan? Tapi saya pikir Partai Umat pasti punya cara tersendiri, ya kan? Karena orang-orang yang berada di belakang Partai Umat semuanya merupakan orang hebat ya. Terutama ada tokoh sentral mereka yaitu Pak Amin Rais maupun Pak MS Kaban.
Mungkin dari saya untuk sementara itu dulu. Iya. Mungkin ada yang bisa lebih program kerja gitu, apa yang bisa coba kita stimulan gitu atau usulan gitu supaya Partai Umat juga bisa mengeksplorasi lebih jauh lagi. Kita kan memberikan kontribusi nih. Coba Bang Awi apa? Kalau untuk program kerja, saya pikir banyak yang bisa dilakukan. Apalagi setelah 3 tahun terakhir ini, Indonesia didera oleh virus COVID ya, COVID-19. Banyak pengangguran yang terjadi dan juga banyak masyarakat yang tidak bekerja ya karena menganggur dan banyak terjadi pemutusan hubungan kerja. Nah, ini bisa menjadi caplokan bagi Partai Umat untuk meraih simpati mereka, ya kan? Bagaimana caranya, ya kan? Dengan membuat program-program yang mungkin dalam bentuk edukasi maupun program-program yang bisa menciptakan lapangan kerja dan lain-lain, ya kan? Begitu. Tapi saya pikir lebih ke ekonomi rakyat ya. Itu yang paling penting karena sekarang ini yang merasa terbebani sekali oleh COVID yaitu masyarakat kecil, ya kan? Menengah ke atas ini kurang terlalu berasa gitu. Dan mungkin ada sejumlah program juga seperti bantuan-bantuan. Mungkin kita kembali ke era-era tradisional, ya kan? Bantuan seperti mungkin memberikan dana lah untuk masyarakat, iya mungkin warkop, ya kan, ataupun warung-warung kecil gitu kan, ya semisal juga bisa warteg gitu kan, ini bisa menjadi peluang bagi Partai Umat. Mungkin demikian dulu Bang. Ya. Baik ya, terima kasih Bang Awi sudah memberikan sebuah kontribusinya tentang teori-teori pemberdayaan. Nah, ini lebih menukik lagi karena ini sektor real yang biasa dilakukan oleh Bang Regar. Mungkin Bang Regar bisa memberikan satu gagasan yang cemerlang tentang menghidupi Partai Umat dengan pemberdayaan ekonomi. Ya, silakan Bang Regar. Ini tidak terlalu banyak komentar karena terlalu dini kita berkomentar yang penting di sini kita sikapi Partai Umat itu harus benar-benar mengurus umat. Mengurus umat itu apa kebutuhan umat itu? Kebutuhan umat itu dan kalau kita tidak dekat kepada umat, bagaimana orang itu mau dekat sama kita? Benar-benar harus dekat. Sedekat-dekatnya seperti kita bersaudara lah, ciptakan. Jadi apa keluh kesah mereka harus benar-benar kita ambil. Harus bisa kita memberikan solusinya. Kalau istilah pepatah itu karena tak sayang, karena tak dekat gitu. Gitulah. Saya biarlah waktu yang menjawabnya semua nanti apa tindakannya, tapi saya harap Partai Umat ini bisa menjembati apa keluhan masyarakat itu. Ya saya rasa itu sajalah. Ya, oke. Bagus Bang Regar sudah memberikan satu pandangannya. Nah, tapi kita coba kasih Bang siapa? Bang Erik. Nah, karena Bang Erik pelaku sektor real juga, mungkin pelaku ekonomi di sektor real. Jadi bisa memberikan satu ilmu kepada kita. Ya, silakan Bang Erik. Terima kasih kepada senior saya nih Bang Patah, Bang Regar dan abang-abang semua nih yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan sedikit masukan untuk Partai Umat ya. Ya, dari namanya aja Partai Umat artinya itu partai rakyat. Jika kita bicara umat berarti kita bicara rakyat. Kita bicara rakyat arti kita berbicara juga tentang kebutuhan rakyat yang secara mendasar kebutuhan rakyat itu ya termasuk di bidang ekonomi atau perekonomian. Ya sepertinya
negara kita juga sudah membuat program yang namanya ekonomi kerakyatan. Untuk perekonomian kerakyatan ini sebenarnya banyak yang kita bisa lakukan untuk membuat pengembangan, ya ditambah dukungan teknologi yang saat ini memang sudah sudah ya banyak, gampang lah untuk dicontoh atau dilihat begitu ya. Jadi kita ini kan sebenarnya negara kaya, apa aja kita bisa bisa lakukan karena sumber daya alam kita juga mendukung untuk membuat ekonomi kerakyatan begitu. Ya mulai dari hasil tambang, kemudian ya cuma di sini kita butuh kayaknya ya setidaknya di sini dengan keberadaan Partai Umat bisa lebih memberi penekanan kepada pembangunan SDM-nya terlebih dahulu. Karena kesuksesan atau keberhasilan itu bisa kita dapatkan ketika kita bisa memaksimalkan sumber daya manusia, ya khususnya di Partai Umat begitu. Ya kalau saya sendiri sering berkecimpung di bidang UMKM, ya saya pikir banyak dan teramat banyak peluang-peluang yang kita bisa lakukan ya untuk untuk membuat ekonomi kerakyatan. Ya itu mungkin dari Partai Umat sendiri kita bisa lakukan step by step. Ya mungkin dari saya itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Sebelum dan sesudahnya saya ucapkan terima kasih. Ya, bagus sekali. Bang Erik sudah memberikan contoh-contoh bagaimana mengembangkan sektor real ya kan, dari ekonomi rakyat, terus kita kemas juga dengan teknologi ya, aplikasi, sehingga akan bisa memiliki nilai tambah besar gitu nih, value added-nya lebih tinggi. Tapi memang zaman sekarang itu ya dengan teknologi itu udah harus ya, bukan sesuatu yang yang asing lagi, dan itu kita harus kembangkan dengan teknologi bagaimana kita bisa mengangkat ekonomi umat, utama untuk sektor UKM ya, usaha kecil menengah ini. Jadi pasarnya supaya lebih besar gitu. Apakah kita dengan aplikasi gitu ya kan, membuat aplikasi, memasarkan produk mereka, terus juga pembelinya di situ ada komunitas kita, kan bisa juga kita ciptakan dari hal yang sederhana, tapi ini akan bisa menggeliat gitu, akan lebih besar. Dan kita juga bisa membuat satu pelatihan tentang ini gitu, dengan kemampuan kita yang ada ya kan, banyak tenaga ahli, kita bisa buat pelatihan sehingga masyarakat akan terbantu juga gitu dengan pengenalan teknologi, lebih familiar lagi dengan teknologi. Jadi itu satu pemberdayaan juga gitu, mengedukasi tentang ekonomi, bagaimana lebih besar lagi berkembang usahanya. Itu juga pemberdayaan. Karena kita lihat juga, kalau kita lihat UKM kita ini jalan di tempat juga. Usaha mikro, kecil, menengah kita itu kadang-kadang jalan di tempat, nggak naik kelas. Karena mungkin nggak ada yang mendrive gitu, nggak ada yang mendorong gitu. Nah ini kan kita bisa lihat ini, di mana masalah mereka gitu. Jadi kita bisa masuk kepada masalah mereka gitu. Nah ini kan pemberdayaan juga gitu, nggak pakai modal bahkan ya kan, bahkan mereka biayain nanti. Jadi kalau kita punya terobosan, apalagi kita juga kan sedikit banyak punya jaringan lah ke pemerintah ya kan, kita bisa dorong juga program-program ini, sehingga nanti Partai Umat yang akan melaksanakan implementasinya. Jadi saya pikir memang itu kita bisa eksplorasi lagi ya. Mungkin closing statement dari Bang Muflijar ya. Coba silakan Bang. Ya, terima kasih. Ini ada satu fenomena menarik ya sekarang. Misalnya orang kalau secara politik mungkin kita bisa memilah atau menafsirkan kira-kira kemana Partai Umat ini dari sisi kepengurusan segala macam. Dari background kepengurusan, dari background Pak Amin, apalagi sekarang. Nah, tapi ada yang menarik soal misalnya platform ekonomi partai. Nah, ini kan banyak orang membicarakan, tapi banyak juga partai-partai berbicara, apalagi yang masa kampanye pasti bicara soal platform ekonomi. Fenomena ekonomi digital misalnya. Bagaimana kita bisa
membooster gerakan-gerakan ekonomi digital misalnya dari masyarakat, dari generasi Z misalnya, atau generasi milenial, super millennials atau generasi Z, ini kan potensi pasar Indonesia kan sangat besar, ya, sangat tinggi. Nah, tinggal masalahnya bagaimana umat nanti mentransformasikan ini menjadi sebuah program buat masyarakat secara umum saja. Gitu. Nah, ini menarik platform ekonomi. Kita udah banyak bicara soal ekonomi digital, tapi juga UMKM juga sebenarnya juga ya jalan-jalan di tempat aja sekarang ini ya, kira-kira gitu kan. Ada kementerian yang menangani UMKM juga, ya mungkin jalan di tempat juga. Kemarin ada berita misalnya begini, kementerian yang menangani perkoperasian Indonesia, dari platform anggaran mereka cuma sedikit yang diserap untuk kegiatan-kegiatan yang berbasis pada koperasi. Nah ini kan menyedihkan lah ya, untuk negara sebesar ini punya platform ekonomi perkoperasian yang bagus tetapi tidak bisa membooster gerakan-gerakan perkoperasian. Nah saya kira mungkin challenge untuk Partai Umat ini nanti bagaimana bisa mengkomunikasikan kepada masyarakat, pada publik berdasarkan segmentasi tadi, bagaimana kita membooster kegiatan-kegiatan ekonomi baik yang sektor mikro maupun yang sisi digital segala macam. Nah ini kan pasar besar ya saya kira. Saya kira itu juga tantangan. Ya bagus closing statement dari Bang Muflijar. Jadi memang itu sebuah masalah, tantangan, tapi peluang gitu untuk kita. Jadi bicara membesarkan partai itu juga nggak selalu harus modal. Ketika kita bisa menangkap masalah yang cukup rumit gitu, terus kita bisa mengurai, menyelesaikan satu persatu masalah, itu juga merupakan peluang suara gitu. Jadi saya pikir itu salah satunya. Mungkin Bang Edward ada closing statement, silakan. Ya, terima kasih Bung Patah. Seperti saya sampaikan tadi, sebetulnya kita terlampau dini ya menganalisa mengenai kemungkinan Partai Umat ke depan. Memang banyak harapan tentunya dengan adanya Partai Umat ini lolos ke pemilihan umum, ya toh. Karena kalau kita lihat setback ke belakang, bagaimana pemilu tahun 2019 itu kenyataannya di masyarakat, ya. Masyarakat itu seolah-olah secara politik terbagi dua, karena kebetulan waktu itu calonnya hanya dua, ya toh. Sehingga ini menimbulkan efek psikologis sebenarnya. Timbullah istilah-istilah seperti istilah yang kurang bagus ya lah ya. Label-label yang tidak bagus, ada sebutan-sebutan kampret, kemudian cebong, kadrun dan sebagainya. Bahwa ada satu umat, gitu. Tapi kenapa mereka saling caci maki? Nah, jadi yang menurut saya yang paling dekat saja di mata kita ini sekarang ini nanti 2024 dengan kehadiran Partai Umat, dan kita harapkan calonnya tidak hanya dua, sehingga tidak terpolarisasi menjadi dua, ya toh. Kita harapkan kehadiran Partai Umat ada partai yang merupakan partai pilihan yang bisa mengeliminasi atau menghilangkan adanya, mengurangi perbedaan politik semacam itu yang bisa menimbulkan ketidakutuhan masyarakat kelihatan di sana ya. Jadi efek-efek psikologis ini bisa dihilangkan oleh Partai Umat dengan muncul dengan suatu kinerja yang baik di masyarakat, sehingga timbullah harapan bahwa tidak perlu lagi lah kita artinya seperti tahun 2019 pemilunya. Sehingga demikian Partai Umat nanti bisa dilihat sebagai partai yang memberikan harapan, yang bisa menyatukan kembali bangsa ini menjadi bangsa yang utuh, yang kuat, sehingga bisa bersama-sama bekerja sama, bergotong royong, saling bersaudara, tidak ada lagi masalah sara, masalah lainnya, ya toh. Jadi tidak ada lagi istilahnya non pribumi, seperti itu. Tapi semua memang berjuang bagaimana negara ini menjadi negara yang kuat. Saya kira begitu, Pak. Terima kasih, Pak Wapang. Mungkin yang lain silakan. Yaitu closing statement dari Bang Edward. Terima kasih banyak sudah memberikan banyak pencerahan dan kepada yang lain juga. Sehingga memang Partai Umat ini harus menjadi satu angle peradaban gitu, mengendorse peradaban yang baik, peradaban politik maksudnya. Jadi tidak ada polarisasi lagi, dan tentunya juga program-program lebih merakyat lagi kita harapkan. Itulah diskusi sore ini. Ya, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa tuh? Coblos umat.